pertolongan mungkin yang tidak bisa kita dapatkan dari manusia. So, siapa lagi yang mau menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke, welcome back to my best effort channel ya. Ini sudah siang, kita mau ngapain? Persis dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadzul Fala di channel Fanah TV. Biasa di channel ini kita akan membahas tentang sedikit banyak tentang dakwah Islam, sejarah Islam dan NANI? Omae wa mou shindeiru. syariat Islam ya, dan syariat Islam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas tentang keutamaan menjadi orang yang bertakwa. Di episode sebelumnya, ya di video kita sebelumnya, kita sudah banyak menjelaskan tentang keutamaan jadi orang yang bertakwa. Ada tiga toh ya, ada tiga toh ya, ada tiga toh. Insya Allah itu cukuplah buat kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tiga keutamaan lagi menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah ini adalah yang terakhir. Meskipun ya masih banyak lagi keutamaan menjadi orang yang bertakwa, tapi nggak apa. Yang penting di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan menjadi orang bertakwa yang insya Allah bisa memotivasi kita semua untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Oke. Tapi sebelumnya, sebenarnya sudah ada komentar yang masuk ke channel kita untuk minta membahas sesuatu yang ingin dibahas. Tapi kita akan pending dulu. Setelah ini insya Allah kita akan bahas di video kita selanjutnya. Ya, kita fokus untuk menyelesaikan part 1 yang sudah kita buat di video kita yang sebelumnya. Oke, lanjut cuy. Kita langsung masuk ke keutamaan menjadi orang yang bertakwa yang pertama. Yang keempat ya kan, sekarang kemarin kan sudah ketiga, sekarang yang keempat. Oke, kita masuk ke yang keempat. Nah, keutamaan menjadi orang yang bertakwa keempat adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, ya menjadi orang yang takut kepada Allah, percaya kepada sesuatu yang gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Setelah itu kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Akan menolong kita di setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, kita manusia pasti punya saja kendala-kendala dalam kehidupan ini ya kan. Apalagi kalau seandainya kita berada di posisi yang membahayakan diri kita, cuy ya. Maka pertolongan mungkin yang tidak bisa kita dapatkan dari manusia. So, siapa lagi yang mau menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lewat makhluknya Allah Subhanahu wa taala mungkin menggerakkan ya. Pernah nggak sih kita berada di satu kebahayaan yang sangat ya, tidak ada yang bisa menolong kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Mungkin kita tidak sadar ya, mungkin kita tidak sadar. Tapi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita akan menyadarinya setelah mungkin beberapa saat kita melalui waktu demi waktu. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah.
Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri nikmatnya. Oke, cuy. Ya, kalau kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan tentang perang Badar, di mana orang muslim itu pada saat itu memang jumlahnya tidak banyak. Nah, insya Allah kita akan ceritakan atau kisahkan di segmen sejarah Islam. Segmen yang penting bagian tentang sejarah Islam. Sekarang kita membahas tentang dakwah Islam. Oke. Nah, itu dasarnya. Ketika umat Islam merasa dalam bahaya pada saat itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan di saat itu. Nah, kita pun demikian, cuy, ya kan? Kita mungkin kadang merasa berada di titik suatu bahaya yang sudah kita bahas tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong, dan mungkin kita tidak sadar. Nah, jadi tidak sadar dengan apa yang disebut pertolongan Allah pada saat itu. Dan insya Allah mungkin kita akan sadar ketika setelah beberapa waktu kita lalui. Nah, itu yang pertama, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua atau yang kelima. Yang kelima adalah mendapatkan jalan keluar di setiap masalah kita. Sebagaimana yang sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi, ya kan? Emang manusia itu penuh dengan masalah. Ya, hidup manusia itu penuh dengan masalah. Kita semua juga merasakan hal demikian, ya kan? Kalau nggak ada masalah, pakai bukan manusia. Ya, hewan pun mungkin punya masalah ya. Tapi kita mungkin tidak bisa merasakan masalahnya hewan, kan? Karena kita bukan hewan, ya. Dan lain sebagainya. Tapi kita manusia, jadi kita punya masalah sendiri. Nah, di setiap masalah itulah Allah Subhanahu wa taala hadir untuk menolong kita. Karena itu memang keutamaan menjadi orang yang bertakwa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di ayat 2 terakhir surat At-Talaq ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, jadi ketika kita punya masalah yang tidak bisa kita pecahkan, yang sangat berat kita untuk pecahkan, di situ Allah hadir kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah dengan keluarga misalnya, istri ngambek gitu kan. Nah, ngambek berat cuy. Kalau istri ngambek itu adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Nah, ternyata pada saat itu Allah Subhanahu wa taala hadir mungkin. Akhirnya apa? Istri bisa tersenyum kembali, cuy. Ya kan? Nah, dan apapun masalah kita pasti banyak lah. Nah, selanjutnya cuy, yang terakhir, yang keenam. Ya, yang keenam adalah mendapatkan rezeki dari Allah secara tidak terduga, cuy. Ini yang paling hebat, ini yang paling saya sukai ini ya. Kalau kita tidak punya rezeki, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, cuy. Itu adalah nikmat yang paling besar yang kita rasakan. Menurut saya sendiri ya. Menurut teman-teman boleh lah komen di bawah ini, komen ya kan. Nah, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Talaq juga ayat 3 selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contohnya mungkin kalau mahasiswa ya, di akhir bulan, ya Allah, saya nggak punya uang, saya nggak punya uang untuk bayar kos, untuk bayar apa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan jalan keluar. Nah, itulah ya. Pokoknya ketika kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari cara yang tidak terduga. Nah, itu saja ya cuy, dari apa yang kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kita sendiri yang menyampaikan. Terima kasih sudah menonton video-video kami dan menonton video ini juga, dan subscribe dan lainnya. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau bahas, sila bisa ditulis di kolom komentar. Oke, saya Fazul Falah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih gitu.